Pelni, apa kabar? Saya Ashari Yoda, seorang travel blogger, dan kali ini saya sedang berada di pelabuhan Terminal Tanjung Priuk. Nah, udah lama banget nih ya nggak ke pelabuhan, karena biasanya kita kalau jalan-jalan naik pesawat, tapi kali ini saya akan naik kapal Pelni, dan itu bakal seperti mengulang kisah lama ketika dulu saya melakukan perjalanan keliling Indonesia menggunakan kapal Pelni. Tapi pertama-tama saya akan mengucapkan terima kasih dulu kepada PT Pelni Persero dan juga Kemenhub yang udah ngajak saya jalan-jalan keliling kapal Pelni dan tentunya Indonesia hari ini. Realnya kita akan jalan-jalan keliling mulai start dari Jakarta hingga Ambon. Nah, nanti kita juga bakal stop di beberapa kota yang ada di Indonesia. Nah, pasti pengen tahu serunya kan? Nah, kita langsung aja lanjut ke dalam, dan pastinya saya sekarang udah punya tiket nih. Nah, tiketnya juga bisa dibeli sama teman-teman di website. Nah, kebetulan saya udah beli di website. Jadi kita tinggal cetak tiket aja. Setelah cetak tiket, kita langsung embarkasi naik ke atas kapal. Jadi, yuk kita lanjut. Nah, teman Pelni, setelah kita beli tiket, langkah selanjutnya adalah datang ke pelabuhan, lalu menukar tiket dengan boarding pass di vending machine. Lalu tinggal scan barang bawaan aja dan validasi bukti vaksin beserta boarding pass. Dan tinggal nunggu deh di ruang tunggu untuk panggilan embarkasi. Terima kasih, Mbak. Oh ya teman Pelni, kalau misalkan tadi saya sempat mention bahwa teman-teman Pelni bisa beli tiket langsung di website, tapi ternyata banyak banget opsi lainnya. Salah satunya beli tiket di loket cabang yang terdekat. Nah, selain itu ada opsi lainnya juga nih. Yang pertama, teman Pelni bisa beli di Pelni Mobile, lalu bisa juga beli di travel agency, lalu bisa juga beli di mitra B2B-nya Pelni, atau bisa langsung menghubungi WhatsApp official dan di CS 162. Jadi kita langsung masuk aja, melihat loketnya kayak gimana. Yuk. Nah, salah satu yang saya suka kalau misalnya kapal Pelni adalah barang bagasinya lebih gede nih dibandingkan moda transportasi yang lain. Salah satunya ini nih, bisa bawa barang 40 kilo. Kan kita tahu ya kalau naik kapal Pelni itu kan biasanya long range kan, bisa 4 atau 5 hari tergantung dari destinasi teman Pelni semua. Jadi kalau misalkan kayak trip saya ini bisa 5 hari, kita bisa bawa bagasi yang lumayan gede hingga 40 kilo. Nah, ini dia saat yang paling ditunggu-tunggu, embarkasi, saatnya naik ke atas kapal. Nah, persiapkan ya barang bawaan, jangan sampai ada yang tertinggal, dan cek kembali tiket kapal teman Pelni ya. Tetap berhati-hati saat naik tangga dan patuh mengikuti antrean ya teman, bersiap untuk berlayar. Nah teman-teman, kita masuk cek kamar, dapetnya kamar apa nih? Nah, ini dia salah satu kamar yang katanya hanya bisa dipesan kalau ada event aja. Jadi kalau misalkan teman-teman nih naik kapal Pelni terus ada event, bisa upgrade pakai kapal ini. Yuk kita lihat. Yuk masuk. Lumayan luas juga ya. Amenities-nya juga lumayan lengkap. Di sini ada teh, ada tisu, ada kopi segala macam. Ada kaca yang super gede. Lalu ada TV juga. Dan kasurnya ini bisa buat 2 orang. Jadi kalau misalkan mungkin yang mau jalan-jalan, mau honeymoon juga bisa ke sini. Ini lemari juga lumayan gede loh. Lemarinya lumayan gede. Dan yang pasti ada ini pelampung. Jadi safe lah kalau ada pelampung gini. Rasanya dingin, bisa buat kerja nih. Kamar mandi juga, wah kamar mandi lumayan juga nih, gede lah, bisa duduk juga. Sip, cakep. Yuk kita lanjut lagi ke kamar yang sebelah. Nah kalau yang tadi tuh kan kelas spesial ya, kalau ini yang kelas 1 nih, X kelas 1. Tentunya juga sama, nggak diperjualbelikan, kecuali kalau ada event kalian bisa upgrade. Yuk masuk yuk. Wah, ini bisa buat 2 orang nih. Ini lumayan lega, ada single bed 2. View-nya juga langsung laut. Ya, ada lukisan, ada TV juga, charger lengkap, ada amenities juga lengkap sih, ya kamar mandi. Ya, sama. Oke, sekarang kita ke kamar yang katanya ada 4 kasur, kamar X kelas 2. Yuk. Nah, ini adalah kelas 1B. Kita lihat ya ke dalam. Yuk. Nah, ini dia teman Pelni, kelas 1B. Bisa kita lihat di sini ada 4 ranjang, 4 kasur. Ini kasurnya juga sama empuknya sama yang di kelas 1A dan kelas spesial, sama empuknya. Tapi di sini ada 4, dan ini kalau misalkan ngerasa sempit, ini bisa dilipat gini, tuh. Nah, bisa diukurin ke atas, gitu. Nah, di sini ada kaca yang lumayan besar, AC juga dingin. Lalu tentunya tetap ada meja di sini, meja untuk kerja ataupun meja untuk belajar atau apa. Dan di sini juga pastinya tentunya safety-nya tetap terjaga karena ada life jacket. Selain life jacket, ada 4 buah lemari besar, dan di sini juga ada kamar mandi,
yang cukup nyaman, cukup bersih. Oke, inilah kamar kelas 1B. Ya kalau misalkan bawa keluarga berempat bisa banget untuk stay di sini. Nah teman pel nih, selain kelas kamar yang tadi udah saya sebutkan, ada satu kelas kamar lagi nih, yaitu adalah kelas kamar ekonomi yang menempati dari dek 2 hingga dek 6. Tapi meskipun namanya kelas kamar ekonomi, tapi jangan salah, di sini juga hiburannya cukup lengkap. Bisa kita lihat di sini ada televisi juga, lalu AC-nya lumayan dingin, dan yang pastinya safety-nya juga terjaga banget karena bisa kita lihat di sini ada CCTV, lalu juga ada kamar mandi yang terpisah juga, lalu ada pelampung. Nah, selain itu, hiburan yang paling ditunggu adalah adanya colokan charger di setiap kasurnya. Jadi, nyaman banget nih kalau misalnya teman ingin traveling dengan kapal pel nih. Nah, saking besarnya kapal pel nih, teman pel nih, kayaknya ada yang kurang kalau misalkan kita nggak ngajak ngobrol nih ya tentang rumah pel nih. Nah, mungkin kita cari yang kira bisa dia ngobrol di mana. Nah, ini ada ibu-ibu lagi main HP nih, kayaknya lagi santai nih. Sore, Bu. Sore, iya. Aduh, ini mau ngobrol-ngobrol aja nih, Bu. Kebetulan kita lagi keliling kapal pel nih, tapi ya kita pengen tahu aja sih pendapat Ibu mengenai pel nih. Gimana nih pertama dengan Ibu siapa ya, Bu? Ibu Ani. Ibu Ani? Iya, Ibu Ani. Sejak kapan sih menggunakan kapal pel ini? Sejak tahun 2000 lah. Tahun 2000? Iya. Berarti pengguna lama ya, Bu ya? Saya, iya. Pengguna iya, lama ya? Iya. Ibu, kenapa sih memilih kapal pel nih gitu di antara moda transportasi lain kan banyak tuh, Bu, menuju Ternate. Kenapa sih Ibu memilih kapal pel nih, Bu? Saya memilih kapal pel ini karena nih asik, nyaman, bisa lihat keliling-keliling, maksudnya bisa singgah di tempat-tempat orang bilang pelabuhan dermaga kan. Selain itu mungkin juga harganya lebih terjangkau ya, Bu ya? Iya, terjangkau sekali, Pak. Bisa bawa rombongan, tah. Ibu bersama siapa, Bu? Kalau boleh Ada tahu? bersama adik-adik. Oh, bersama Iya, adik. mereka lagi jalan-jalan biar lihat-lihat di luar sana ya. Ya. Nah, teman pel nih, setiap voyage atau setiap perjalanan, semua kru yang berkepentingan berkumpul untuk melaksanakan briefing. Hal-hal seperti masalah tiket, keamanan, rute dibahas saat briefing ini. Setelah briefing usai, para petugas keamanan langsung bergerak menuju dek untuk mengecek tiket penumpang satu persatu. Setelah dicek secara fisik, langsung dia di-scan agar dicek keaslian data penumpang. Dengan begini, semua penumpang yang naik terdata dalam manifest penumpang. Nah, salah satu tempat yang paling bikin penasaran kalau naik kapal pel ini adalah anjungan atau tempat kontrol di mana nakoda mengarahkan kapal. Nah, kebetulan nggak semua orang sih bisa naik ke atas ini, tapi karena kebetulan saya punya kesempatan untuk naik ke atas ini, jadi kita lihat yuk anjungan ini seperti apa. Dan di sini ada Mas Randy nih, Mas. Kita mau nanya-nanya nih, Mas. Oh, Mas. Yuda, Mas. Ya. Mas Randy, mau nanya sedikit ya, mumpung punya kesempatan nih Iya, mampir ke silakan, anjungan. silakan. Jadi sebenarnya anjungan nih tempat apa sih, dan ada beberapa bagian ruangan di sini sih kira-kira? Oke. Anjungan ini sebagai pusat komando di atas kapal. Pusat komando ya? Pusat komando, kita mempunyai beberapa ruangan. Sebagai itu ada ruangan radio, kamar peta yang digunakan kalau misalnya malam hari memang kapal itu harus kondisi gelap. Kondisi Jadi gelap. kita ada kamar khusus untuk memplot petanya di sana. Peta ya? Ya, di anjungan sendiri terdiri alat-alat bantu navigasi, alat utama navigasi juga, ada kontrol mesin juga dari sini. Oh, berarti di sini bisa kontrol mesin juga, Oke. lalu bisa juga untuk navigasi teman pel nih. Sekarang kita ada di ruang peta, Ruang kamar peta. peta ya. Jadi ruangan ini dikhususkan sebenarnya untuk kegiatan plotting pada saat malam hari. Plotting peta Iya, ya? plotting peta. Jadi memplot posisi kita. Di sini juga kita terdapat panel untuk kontrol pintu kedap air. Di sini kita bisa mengakses langsung buka dan tutup dari anjungan. Anjungan ya. Seandainya kalau memang di kontrol di bawah terkendala. Kemudian di sini juga ada panel untuk memonitor seluruh alarm kebakaran. Alarm kebakaran. Alarm kebakaran kita bisa kontrol di sini semua. Ini ruangan khusus radio. Ruang khusus radio Iya, ya? melaksanakan komunikasi. Untuk ngalahin komunikasi. Jadi di sini ada
kita bisa komunikasi langsung juga dengan stasiun-stasiun radio pantai, dengan antar kapal, dengan jarak. Di sini kita kebetulan punya yang MF, HF-nya juga punya, jadi di kapal itu udah lengkap lah untuk sarana media komunikasinya. Ini juga ada untuk pemberitahuan distress, seandainya ada terjadi sesuatu di kapal, kita cukup aktifkan di sini langsung bisa menyebar ke stasiun-stasiun radio pantai terdekat atau kapal-kapal terdekat. Kita udah punya sarana untuk telekomunikasi by phone. Ya, ini ada BTS-nya, perangkat BTS. Oh, ini BTS sendiri? Iya. Ya, makanya kita, walaupun kita belayar di tengah lautan, kita masih punya sinyal. Sinyal GSM ya? GSM, dan internet pun kita punya. Iya, tapi untuk operasional sejauh ini dan kedepannya kita punya untuk penumpang juga. Akhirnya kapalnya berangkat juga. Doain ya, semoga perjalanan kita sampai dengan selamat ya teman Pelni. Masih kira-kira 5 atau 6 hari lagi. Ya teman Pelni, lumayan capek juga tadi, kita udah habis keliling kamar, kita juga sempat ngobrol sama beberapa penumpang, dan kita juga udah mampir ke Anjungan untuk melihat navigasi dan gimana caranya nahkoda mengendarai kapal ini ya. Oke, sekarang waktunya untuk istirahat dan sampai ketemu besok ya. See you teman Pelni. Halo teman Pelni, ya sekarang udah kelar istirahatnya, sekarang tinggal nyantai. Kita mau eksplor sedikit kapal Pelni Dorolonda ini. Tapi kayaknya dari kemarin kita belum lihat laut ya, karena kan kemarin sempat hanya lihat Anjungan aja, terus juga kita lihat kamar. Sekarang kita lihat lautnya yuk, karena kita sekarang posisinya udah di tengah laut. Jadi yuk langsung. Teman Pelni, karena kita di outdoor, sekarang kita udah bisa buka masker ya. Buka masker dulu. Wah, anginnya lumayan kenceng ya. Karena sekarang kita berada di deck 6 yang posisinya lumayan di atas ya, di tengah-tengah sih. Jadi sebenarnya kapal Dorolonda ini itu ada 10 deck. Jadi sekarang kita berada di deck 6, tepat berada di tengah-tengah, naik satu tingkat sedikit lah. Jadi lumayan lah kalau misalnya di mata retakan dengan gedung, mungkin ada sekitar 10 tingkat. Nah teman Pelni, kalau tadi kita di deck 6, sekarang kita lagi naik di deck 7, dan ternyata lagi ada perbaikan deck ya. Jadi kalau misalnya kita bisa lihat di sini teman-teman dari kru deck lagi ngerapihin lantai. Jadi ternyata kalau misalkan ada kerusakan di atas kapal, entah itu mesin, entah itu eksterior atau interior, itu bisa langsung diperbaiki. Jadi misalkan kayak ada kerusakan di lantai kayu, ini mereka langsung replace lantai kayunya dengan lantai yang baru, diserut di tempat, dibersihkan, nanti juga dicat ulang dan dipelitur di tempat. Jadi memang benar-benar pelayanannya luar biasa sih. Tetap jadi kelihatannya akan lebih jauh lebih bagus, lebih indah, dan lebih rapih dengan adanya perbaikan di atas kapal maupun perbaikan saat docking. Selain deck luar, best spot untuk menikmati pemandangan di atas kapal adalah rooftop. Memang sih rooftop ini nggak bisa diakses oleh pengunjung umum karena rooftop ini terdapat peralatan yang sensitif seperti radar, signal BTS, terombong asap yang super besar, dan masih banyak peralatan lainnya. Beruntung banget bisa mengakses rooftop karena emang pemandangan dari atas ini nggak terhalang oleh apapun. Oh iya, rooftop ini letaknya ada di deck 10, yaitu deck tertinggi di atas kapal. Ya teman Pelni, selain menikmati laut, sejatinya sebenarnya banyak juga hal yang bisa dilakukan di dalam kapal Pelni ini sendiri. Nah, saking banyak hal yang bisa dilakukan nih, kita bingung juga nih mau kemana, dan kapal juga emang gede banget kan. Jadi kita lebih baik nanya dulu ke informasi nih, ada apa aja sih di kapal Pelni. Yuk, siang Pak. Ya, selamat siang Pak. Ada yang perlu dibantu? Iya Pak, ini ruang informasi ya Pak ya? Iya Pak. Jadi kalau mau nanya-nanya bisa di sini kan Pak ya? Insya Allah, ya bisa. Oh iya, ini rencananya kayak kemarin saya sempat dengar katanya di kapal Pelni ada bioskop, Iya. lalu ada tempat main games juga, ada apa? Ruang untuk anak juga katanya Iya. ya. Nah itu posisinya di mana ya Pak? Itu ada posisi di deck 2 bagian depan. Petunjuknya jelas banget ya guys, teater film langsung ke depan. Yuk kita mencari kegiatan di dalam kapal.
Ya, siang Pak. Ini bukan main playground atau bioskop nih Pak? Ya, di sini merangkap 2 hiburan, jadi Bapak bisa sambil menonton hiburan film dan juga bisa main PlayStation. Oh, ada PlayStation juga? Iya, PlayStation juga odong-odong untuk anak-anak. Jadi 15.000 Bapak bisa menikmati hiburan main PlayStation sambil nonton dan juga permainan lainnya seperti odong-odong. Biasa. Berarti 15.000 itu sudah dapat nonton film. Iya. Habis itu di bioskop ya, habis itu kita bisa main PlayStation 3 berapa jam tuh Pak? 1 jam. 1 jam berarti. Berdua ya Pak Iya. ya? Habis itu bisa main odong-odong. Kalau bawa anak bisa juga diajakan main odong-odong. Jadi satu keluarga itu bisa menikmati hiburan. Nah, teman Pelni, tentunya kalau kita berlayar juga biasanya kita melakukan kegiatan lain seperti ibadah. Nah, kalau misalnya di kapal Pelni ini, misalkan untuk yang umat muslim, di sini disediakan musola yang cukup besar dan biasanya kalau ibadah Jumatan itu juga bisa dilakukan di atas kapal. Mungkin musolanya sendiri itu memuat bisa sekitar 60 atau 70 bahkan lebih ya, mungkin bisa 100 orang lebih masuk ke dalam. Tapi selain itu, selain yang non muslim juga biasanya ada ibadah mingguan, itu juga ada. Jadi tergantung dari staff yang standby yang untuk mengatur ibadah keagamaan yang ada di kapal. Seperti itu. Ya teman-teman Pelni, karena logistik udah mulai habis nih, jadi kita rencana mau belanja dulu di atas kapal. Nah, kalau di kapal Pelni ini ada yang namanya Pelni Mart. Nah, bisa kita lihat di sini ada Pelni Mart. Jualan apa aja nih, Mas? Kalau di Untuk sini, Mas? jualannya banyak ya, ada Macam-macam macam-macam minuman, makanan ringan. Terus di sini. produk Pelni Mart sendiri kita ada kopi. Kopi, wah. Oh ya, tadi yang ada di depan ya, Mas Iya, ya? betul. Boleh lihat kopinya tuh gimana tuh, Mas? Kopinya ada seperti ini. Oh, ini. Oh, Ini ini. kopinya. Wah, Kopinya lumayan banyak macam rasanya. Aha. Mulai dari kopi hitam, white kopi, mocha, cappuccino. Oh, gitu. Pelni Coffee 100% kopi asli Indonesia. Let's sell and drink. Ya teman Pelni, kalau misalnya tadi kita udah ngopi di atas ya, sekarang kita pengen cari makanan yang berat karena jam makan siang ini masih agak lama. Nih ada dapur Pelni nih, kayaknya nih ada sesuatu yang berbeda. Ya siang Pak. Selamat siang. Siang Pak. Ini jualan apa aja nih Pak? Dapur Pelni nih Pak. Ah, ini jualannya semacam bebek rica-rica. Oh ini bebek Pak? Iya. Bebek rica-rica, oke. Sama ayam rica-rica, Ayam rica-rica juga ada. ayam opor, Ayam opor, sama ayam kecap. ayam kecap. Itu berarti ini memang spesialisasinya kayaknya makanan siap saji dan siap makan ya Pak ya? Iya, Oke, kalau gitu Pak saya pengen pesen kayaknya enteng-enteng dulu Pak. Bakso satu deh Pak. bakso bisa. Satu ya. Oke Pak, ya. Nonton nih kita nyobain bakso dulu yuk. Nah teman Pelni, selain hiburan dan kenyamanan, tentunya yang namanya keamanan itu juga penting banget. Nah sekarang saya sedang berada di ruang keamanan. Nah kita bakal ngobrol nih tentang keamanan, apa aja sih yang harus dijaga dan diperhatikan selama di kapal ini. Apa aja sih Pak, misalkan kayak kejadian-kejadian yang umum terjadi di kapal nih, misalkan mungkin ada barang hilang kah, atau ada rusuh, atau apa, mungkin bisa diceritain sedikit gitu loh Pak, yang umum-umumnya aja sih Pak, gitu. Kalau barang hilang, ya mungkin ada ya. Pasti ada aja di mana-mana. Pasti ada itu ya. Di mana-mana barang hilang itu terjadi ya Iya, Pak pasti iya. ya. Jadi laporan biasanya pasti Iya, laporan tuh kalau barang hilang ya. Datang sini, tapi alhamdulillah semuanya selamat. Aman nggak? Aman lah ya. Sini aman lah, maksudnya. Kalaupun memang ada, ketemu langsung. Ketemu ada gitu, kalau nggak ada kita- CCTV iya, kelihatan lah ya. iya. Tapi kan mau kabur kemana juga namanya di laut ya guys. Jadi kalau misalnya ada ini, kalau kelihatan di CCTV pasti dicari bisa Iya, aja ketemu betul. ya. Betul. Terus keduanya paling cekcok masalah seat ya. Oh cekcok masalah tempat tidur ya. Ya, itu seat itu aja. Itu ya. Itu aja sih. Kadang Itu yang biasa. ada orang yang tempatnya karena di deck 3 dia maunya di deck 4. Yang punya deck 4 nggak mau gitu, nggak mau ngalah. nggak mau ngalah juga pindah. Nggak ada yang begitu. Tapi alhamdulillah sih Masih terkontrol masih semua ya. terkontrol gitu. Ya, lumayan lah teman Pelni. 7 menit nggak kerasa. Ternyata cepat juga, tapi bener-bener lumayan lah, kerasa lah untuk ngentengin badan karena kepala, leher, kaki, tangan semuanya kena. Jadi worth it banget buat yang badan yang nggak enak, pegel, bisa cobain kursi pijat yang ada di sini. Yuk kita lanjut lagi ke tempat selanjutnya yang belum kita explore. Ya teman Pelni, jadi di Pelni ini nggak hanya menikmati kapal aja, lalu menikmati makanannya, lalu juga tadi ada hiburannya,
tapi di sini juga memperhatikan kesehatan. Jadi kalau misalkan dalam perjalanan di kapal, misalkan kita merasa nggak enak badan ataupun ada keluhan kesehatan tertentu, di sini ada poliklinik teman Penli. Jadi jangan khawatir kalau misalkan ada keluhan kesehatan. Jadi kita langsung aja lihat poliklinik yang ada di dalam. Ya, siang Pak. Selamat siang juga. Pak Yuda Pak. Oh iya. Untuk jam di sini kan kita 24 jam ya untuk kasus darurat ya, untuk kasus darurat. Tapi kalau untuk kondisi-kondisi yang memang bukan darurat itu kan ada jamnya. Karena kita juga istirahat ya Pak. Harus istirahat betul, ya. betul, tapi betul. untuk kondisi darurat ya kapanpun kita Anytime, siap ya. Berarti biasanya kira-kira keluhan apa sih Pak yang orang-orang alami ketika mau datang ke poliklinik gitu loh? Iya. Yang secara umum ya? Yang secara umumnya karena kan namanya juga perjalanan ya. Iya. Pola hidupnya kan berbeda ya Betul, dengan betul, di darat ya. Betul, Pak. Otomatis kebiasaannya itu ya, misalnya dari asupan, dari istirahatnya juga kan lain. Ada yang gangguan pencernaan misalnya mules ya, ya, Pak? kasus misalnya flu ya, ya apapun ya kita harus tangani ya, harus dari mulai melahirkan yang kalau yang normal sih ya alhamdulillah ya nggak perlu artinya dirujuk di rumah sakit pelabuhan terdekat. Oke teman-teman Pelni, jadi intinya kalau misalnya kalian punya rawat kesehatan atau apa, mungkin pertama kali sampai di kapal Pelni bisa lapor dulu ya Pak ya. Lapor ya. Lapor dulu riwayat kesehatannya apa. Jadi kalau misalnya memang ada sesuatu, semuanya bisa dipersiapkan. Oke gitu, ya kita meminta obat Pak. Baik, silakan ya, pindah posisi aja. Cukup untuk hari ini ya teman Pelni, karena efek obat dari klinik udah mulai terasa nih. Waktunya istirahat, karena besok pagi saya udah punya rencana untuk keliling kapal lagi nih. Dimulai dengan bangun pagi untuk menikmati sunrise. Percayalah teman Pelni, sunrise di atas kapal itu luar biasa indah. Sepanjang mata memandang, hanya ada lautan biru yang luas, awan yang bergulung seperti permadani, langit yang begitu biru, dan matahari terbit yang berwarna jingga. Begitu pula dengan matahari terbenam, nggak boleh nih ya sekalipun terlewat. Sungguh, pengalaman yang luar biasa bisa menyaksikan langsung indahnya alam Indonesia dari atas kapal. Teman Pelni, bener banget apa kata orang, ternyata salah satu hal yang wajib banget dilakukan kalau lagi naik kapal Pelni itu ada melihat sunrise dan sunset. Barusan saya ngelihat sunrise dan itu bener-bener cakep banget karena kita bisa ngelihat matahari pas lagi keluar itu benar dari garis cakrawala. Jadi benar-benar pemandangannya luas banget. Jadi wajib banget tuh kalau misalkan naik kapal Pelni wajib melihat sunrise dan sunsetnya. Oh iya, mungkin ada satu hal lagi yang mungkin penasaran, yang bikin penasaran teman-teman Pelni semua. Gimana sih caranya kru Pelni ini menyiapkan makanan? Karena kan kita juga makan selama di perjalanan ya, mungkin bisa berhari-hari, makanannya juga bervariasi. Gimana sih mereka menyajikan makanannya dan seenak apa? Nah, disinilah para kru Pelni menyiapkan makanan untuk kita para penumpang. Kita bisa lihat di sebelah kiri ada bacar yang sedang menyiapkan daging ayam, daging sapi yang sedang dipotong. Lalu di sebelah kanan ini ada makan yang ready to eat dan ada juga tempat untuk menggoreng. Sebelah kiri juga ada tempat untuk chef yang sedang meracik bumbu. Dan di sebelah sini juga ada tempat sebenarnya kettle yang lumayan, ada sekitar 6 buah yang cukup besar untuk merebus hingga menanak nasi. Sebelah kanan juga ada yang sedang memotong sayuran. Jadi lengkap sekali. Nah, tepat posisinya di belakang saya, belakang tempat saya ini adalah tempat untuk koleksi ya, untuk mempaketkan makanan yang akan dikirim ke dek penumpang. Kita bisa lihat. Kalau misalkan saya simpulkan, kapal Pelni ini sendiri sudah cukup lengkap ya, apalagi para krunya yang di dapur ini sudah bersih menggunakan hairnet juga, masker dan sarung tangan, jadi yang membuat kita aman untuk menyantap makanan Pelni. Top banget deh. Nah, teman Pelni, kalau tadi kita udah lihat dapurnya, kalau ini sekarang kita lihat kulkasnya, kulkas raksasa alias storage-nya kapal Pelni. Tapi sebelum itu, kita isi buku tamu dulu ya. Oke, nah di ruangan ini ada sekitar 4 storage nih. Yang pertama adalah storage kering, lalu ada mid storage yang dingin banget, katanya bisa minus 15 hingga 20 derajat. Lalu ada fish storage untuk menyimpan ikan, dan ada juga vegetable storage untuk menyimpan sayur. Jadi kita coba masuk ke storage-nya satu-satu yuk. Kita lihat di storage ada air mineral, ada beras, di belakang juga ada telur, ada bawang, ada kacang, ada jahe, ada bumbu dapur, semuanya ada di sini. Lengkap-lengkap hingga ada kelapa juga. Nah, kalau ini adalah cold storage daging, mid storage. Ini dinginnya hingga minus 20 derajat.
Gila, ini asli dingin banget karena di sini menyimpan semua bahan makanan yang berbentuk daging, entah itu ayam ataupun sapi, daging sapi. Dan ini bener asli dingin banget. AC-nya aja ada 3. Nah, dingin. Ayo kita langsung pindah aja. Gila, minus 15, minus 20 derajat. Luar biasa dinginnya. Nah, kalau ini adalah fish storage, tempat di mana untuk menyimpan ikan. Suhunya sekitar minus 15 derajat, jadi untuk menjamin ikan-ikan ini tetap segar jika disajikan kapanpun dan dimanapun. Lihat ikannya juga macam-macam, ada ikan yang mulai dari yang ukuran kecil hingga ukuran besar, ada cumi, ada segala macam. Jadi luar biasa lengkap dan luar biasa fresh. Kita lihat ke ruangan terakhir yuk. Nah, teman Pelni, kalau ini namanya ruangan vegetable room, di mana kru Pelni menyimpan sayur-sayuran. Ini juga sayurannya cukup lengkap. Kita lihat ada sawi, ada kangkung, ada segala macam, ada buah-buahan juga, pepaya, pisang, sampai kol. Dan di sini suhunya juga nggak terlalu dingin ya, hanya sekitar 15 derajat. Jadi cukup dan nggak terlalu dingin untuk menyimpan sayur. Karena kan sayur kalau terlalu dingin bisa layu juga ya. Ada buncis, ada melon, macam-macam. Kita lihat yuk sekarang ke penyajian dan pembagian makanan. Terong juga nih. Setelah makanan udah siap, pintu dapur akan segera dibuka agar para penumpang bisa mengantri untuk mengambil jatah makanannya. Tapi tenang aja, semua akan kebagian jatah makanan karena sistemnya berupa scan tiket. Jadi nggak mungkin nih ada satu orang yang bisa mengambil jatah makanan secara berlebihan. Isi makanannya juga bervariasi loh. Selain makanan berat dan sayuran, terdapat juga snack dan minuman ringan. Tentunya sudah ada jadwal makanan tiap harinya. Dan yang lebih mantap lagi nih, kita bakal dapat makan 3 kali sehari. Jadi untuk masalah makan selama perjalanan udah aman banget. Nah, teman Pelni, saya sekarang sedang berada di dalam jantungnya kapal nih, yaitu adalah kamar mesin. Nah, kayaknya kita bisa nanya-nanya nih, kamar mesin itu sebenarnya gunanya apa dengan orang yang pastinya jauh lebih paham. Ya, Bapak. Iya, Pak. Mungkin boleh kenalin sedikit, Pak, dengan Bapak siapa dan mungkin tanggung jawabnya di sini sebagai apa, Pak? Ya, baik. Nama saya Satar Sultan, jabatan sebagai Kepala Kamar Mesin atau Chief Engineer. Kamar mesin ya, atau Chief Engineer. Nah, ini kan sekarang kita berada di jantungnya kapal ya. Kalau misalnya jantung kapal itu ada kamar mesin. Nah, sebenarnya kamar mesin ini fungsinya itu apa aja sih, Pak? Fungsi daripada kamar mesin ya sesuai dengan namanya ya. Kamar mesin artinya segala fasilitas untuk penggerak kapal, baik itu masalah penerangan, pendorong kapal, semua ada di kamar mesin. Nah, di ruangan ini adalah ruangan tempat pengontrolan semua sistem yang dimaksud itu. Oh gitu, berarti sistem kontrol kelistrikan, generator, kecepatan kapal, semuanya diatur di sini. Ya, betul. Betul. Seperti itu ya. Kesempatan luar biasa banget nih, bisa masuk ke kamar mesin. Gak hanya ruangan kontrol mesinnya aja, saya juga diajak untuk masuk ke ruang mesinnya. Nah, di ruang mesin ini banyak sekali mesin-mesin besar yang menghasilkan energi yang begitu besar untuk menggerakkan kapal ini. Oh iya, Anjungan juga berkomunikasi langsung dengan kamar mesin loh. Jadi nih ya, jika nakoda dan para mualim berfokus pada navigasi dan arah kapal di Anjungan, nah kalau di kamar mesin ini, kepala kamar mesin dan para engineer berkutat dengan kecepatan putaran mesin, kontrol oli, pendingin udara, listrikan, dan semua sistem yang membuat kapal ini bergerak. Jadi nih ya, kalau diibaratkan, Anjungan itu sebagai otaknya kapal dan kamar mesin ini sebagai jantungnya kapal. Semua harus saling bahu-membahu dan bekerja sama agar perjalanan selama di kapal tetap aman dan nyaman. Oh iya, ada satu fun fact lagi nih. Kamar mesin ini lokasinya ada di dek terbawah, jadi posisinya ada di bawah permukaan air. Naik kapal Pelni itu bukan hanya tentang kenyamanan aja, tapi tentunya juga keselamatan. Karena di dek 9 ini kita bisa lihat banyak banget kapal sekoci. Nah, kali ini saya bersama Pak Indra nih. Iya, Pak Indra, mungkin boleh kenalan sedikit Pak Indra ini sebagai apa ya di ini? Ya, saya kebetulan di Dorolonda, KM Dorolonda sebagai mualim 3 senior. Di sini jabat sebagai mualim keselamatan. Mualim keselamatan ya, berarti Pak Indra yang membahas tentang keselamatan di kapal ya. Nah, ini kalau misalkan ngomongin masalah keselamatan nih Pak Indra, ini biasanya yang disediakan di kapal itu secara standar keamanan tuh apa aja sih Pak untuk keselamatan gitu loh? Standar keamanan di keselamatan di kapal Dorolonda ada ILR sama skoci mas. Skoci ya? Kalau ILR ada jumlahnya 94, ada di sebelah kiri, kanan, di depan sama di belakang. Kalau skoci jumlahnya ada 14, di sebelah kiri 7, di sebelah sisi kiri ada 7 juga. Berarti kalau ILR itu apa Pak? ILR itu inflatable life raft mas, fungsinya untuk
keadaan darurat dia di kapsul keadaan darurat untuk Kapsul? diturunkan di laut. Nanti dia Dia bisa mengembang ya? bisa ngembang. Oh, Jadi seperti kapasitasnya dia itu 25 orang. 25 orang per satu live raft ya. Per satu live raft. Kalau sekoci itu sendiri berarti itu ya kapal kecil ya, Pak? Iya, Mas. Jadi Kapal skoci kecil ini kalau yang skoci penolong ini jumlahnya 61, Mas. Kalau untuk skoci yang besar ini jumlahnya 150 orang. 150 orang ya. Iya. Dan tentunya pastinya jaket pelampung yang ada di setiap deck dan di setiap kamar ya, itu Iya, juga betul, Mas. Iya. safety yang wajib ada ya. Wajib ada. Tapi ada satu pertanyaan yang mungkin paling bikin penasaran. Kan kalau di pesawat ada cockpit voice recorder, ada flight data recorder, di kapal nih ada nggak sih? Ada, Mas. Ada ya? Voice data recordernya ada. Namanya apa? FDR. FDR juga ada ya? Di situ di dalam nanti. Ada juga FDR ya. Terus Iya. mungkin kalau kayak data recorder apapun kayak Ada, Mas. perjalanan itu semua ada ya. Di Oh gitu ya. Ziploc-nya juga ada di kantor pusat. Jadi terekod semua. Semua terikot Iya, ya. terekod semua. Ya semoga pertanyaan dari teman Penny terjawab semua. Ternyata di kapal pun safety-nya juga sangat dipikirkan sekali ya. Mulai dari kapal, FDR, ILR-nya, itu juga ini juga. Oh iya, sama satu lagi mungkin pertanyaan yang terakhir tadi saya sempat lupa. Kalau evakuasi biasanya dikumpulkan di mana sih misalnya ada terjadi sesuatu? Evakuasi penumpang nanti ditempatkan di masing-masing master station, Mas. Master station. Di deck 7, Deck kiri 7? dan kanan, Mas. Itu biasanya tempatnya agak sedikit luas ya buat emang berkumpul jadi ya. ada skoci 1, 3, 5, 6, 7. Di bawah sini tandanya, Mas. Oh gitu. Ya, Nanti setiap skoci itu nanti ada komandannya ya. Ada komandannya. Ada komandan menurut udah ada aturannya ya. Nah, ngomong-ngomong tentang sel, saya juga jadi penasaran banget sih kalau sel atau penjara di kapal ini kayak apa. Nah, untuk itu saya bakal nanya ke orang yang paham nih, yaitu adalah Mas Slamet. Halo, siang Mas. Iya. Nah, Mas Slamet boleh nggak sih kenalin sedikit Mas Slamet ini siapa, jabatannya apa di sini dan tanggung jawabnya sebenarnya apa sih? Oke. Mohon izin saya buka. Oh iya, boleh. Ya, nama saya Slamet Biasa Putra. Saya di atas KN Ronda ini menjabat sebagai 2 junior. 2 junior. Mualim 2 junior. Mualim 2 junior ya. Mualim 2 junior itu dia mempunyai tugas dari sisi navigasi. Sistem navigasi. Untuk pemeliharaan dan perencanaan navigasi. Rencana navigasi. Apa namanya, selain itu ada lagi kah? Selain itu ada Mualim 2 junior itu dia bertanggung jawab mungkin lebih ke berinteraksi kepada penumpang dalam segi keamanan. Dalam segi keamanan tujuannya ya. untuk kenyamanan penumpang. Baik, kenyamanan penumpang. Nah, ini kalau misalkan ngomongin sistem navigasi nih ya. Nah, sistem navigasi ini tentunya kan vital sekali ya dalam sebuah perjalanan. Itu entah itu mode transportasi apapun ya. Apalagi sekarang mobil juga udah punya GPS gitu ya. Nah, ini mungkin bisa dijelasin nggak sih, Mas? Kalau misalkan di kapal sendiri nih, ada kemungkinan bisa nyasar nggak sih dengan sistem navigasi yang sekarang, dan kira sistem navigasi di kapal Doro Ronda ini ada apa aja? Untuk itu Mas tidak perlu khawatir. Nggak perlu khawatir ya? Di atas kapal ini memiliki alat-alat navigasi yang bisa dibilang sudah mumpuni lah. Sudah mumpuni lah ya. Untuk yang Mas khawatirkan untuk menyasar itu bisa dibilang kecil ya? Hampir kecil, kemungkinan kecil. Kemungkinan kecil ya? Karena memang perencanaan yang saya bilang tadi itu memang sudah matang. Sudah matang ya? Tidak bisa asal juga. Nah itu kalau dari data-data yang lain. Nah kalau misalnya dari radar sendiri biasanya punyanya navigasi sistemnya apa aja sih? Navigasi kita memiliki radar, ada ECDIS, elektronik, elektronik, dan macam-macam seperti kilometer, semuanya alat navigasi yang ada di atas kapal. Nah, kan kemarin saya ngobrol tuh kan sama Mas Revan itu ya. Masalah kan keamanan kadang suka ada cekcok, namanya itu kan itu suatu hal yang umum ya. Nah, tapi saya penasaran nih dengan sel nih, katanya di sini ada sel. Ini boleh nggak sih kita ada kunjungi sel, pengen ngeliat di atas KM Doro Ronda ini kita memiliki fasilitas ruang pengamanan. Ruang pengamanan lebih tepatnya. Tadi saya dibilang ruang pengamanan. Itu lebih humanis ya. Karena memang kita memperlakukannya tidak seperti kriminal atau di penjara gitu. Tidak, kita memang tetap mengutamakan humanis. Humanis ya, berarti ruang pengamanan gitu. Halo teman Pelni, saat ini saya sedang berada di Anjungan dan saya punya kesempatan luar biasa untuk ngobrol langsung sama Commander in Chief alias posisi tertinggi di kapal, yaitu dengan Kapten Ruf. Ya, Cap, mau ngobrol-ngobrol nanya sedikit nih Cap. Cap, tugasnya seorang
Kapten atau nakoda ya kita sebut dalam bahasa Indonesia ya. Itu secara garis besar itu apa sih, Cap? Ya intinya masalah tugas nakoda ya intinya penanggung jawab umum. Penanggung jawab umum di atas kapal. Jadi ya kerjaan saya ya sebenarnya ya itu yang dikerjakan sama anak-anak itu. Itu tidak ada satu item pun yang bisa membebaskan saya dari tanggung jawab saya sebenarnya. Berarti tidak ada satu item pun yang membebaskan Cap dari apapun, misalkan ya apabila terjadi hal-hal yang menyimpang. Karena mereka yang bekerja di sana itu merupakan kepanjangan tangan daripada nakoda untuk melakukan itu di lapangan. Berarti apapun seperti entah itu navigasi, entah itu pelayanan, entah itu mesin, safety, meskipun Cap mungkin punya wakil atau mualim sendiri, tetap Cap yang bertanggung jawab atas itu semua ya, Cap? Iya, betul. Berarti luar biasa ya, tanggung jawab seorang nakoda itu teman Pelni ya. Akhirnya setelah 6 hari perjalanan, saya tiba juga di tujuan akhir saya. Bener-bener deh, nggak kerasa banget perjalanan selama di kapal. Sungguh pengalaman yang luar biasa berlayar dengan kapal Pelni Dorolonda. Nah, teman Pelni, saya sekarang sudah berlambuh di destinasi terakhir, yaitu adalah Kota Ambon, tepatnya di Pelabuhan Yosudarso. Nah, kali ini nggak hanya kapal Pelni aja yang saya eksplor, saya juga akan mengeksplor kapal perintis. Foto kapal perintis seperti apa? Yuk, kita langsung ke sana aja. Kapal perintis adalah kapal penumpang berukuran kecil yang tujuannya ke pulau-pulau terpencil nih teman Pelni. Jadi penumpang di pulau terpencil itu bakal naik kapal perintis dulu ke pulau atau kota yang didatangi kapal Pelni. Baru lanjut deh menggunakan kapal Pelni. Teman Pelni, kalau misalkan kita nih mau naik kapal perintis, ini sebenarnya paling gampang karena kita bisa beli tiket langsung di loket cabang ataupun malah langsung di pelabuhan. Nah, teman Pelni, saya sekarang sedang berada di dalam kapal perintis Sabuk Nusantara 106. Nah, ini dia nih beberapa fasilitasnya. Lihat kiri kanan, life jacket lengkap. Lalu ini adalah bed kasur di mana penumpang akan tidur. Kita lihat ada sekitar 24 bed dengan bed yang bertingkat seperti ini. Ini juga ada untuk kebakaran, jadi ada sprinkler juga. Nah, teman Pelni, saya sekarang sedang berada di Anjungan, di mana nakoda mengendarai atau menavigasi kapal perintis Sabuk Nusantara 106 ini. Kalau misalnya kita bandingkan memang dengan kapal penumpang berukuran jauh berbeda ya. Tapi kalau misalnya kita lihat di sini juga fiturnya kayak lengkap, ada radar, ada GPS juga. Akhirnya teman Pelni, usai sudah perjalanan saya kurang lebih menjelajahi Indonesia Timur selama 6 hari bersama kapal Pelni Dorolonda. Nah, di sini merupakan pengalaman yang luar biasa bagi saya. Udah sempat mengeksplor kapal Pelni Dorolonda dari atas hingga dari bawah, dan juga sempat mengunjungi kapal perintis Sabuk Nusantara 106. Di sini juga saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada PT Pelni Persero, lalu juga kepada Kemenhub yang telah mengajak saya untuk mengeksplor kapal-kapal ini. Nah, pesan saya adalah semoga pelayaran kita semakin maju, semakin jaya, karena kita adalah sebuah negara maritim yang besar. Kalau begitu, sampai ketemu lagi. Saya Asyari Yuda. Selamat berjalan-jalan. Sampai ketemu lagi.